Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Jadi Sebat Dulu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu spesial, Saudara Ahmad Zulfami Fikri. Tepuk tangan dulu untuk Saudara Ahmad Zulfami Fikri ya. Jadi teman-teman, Ahmad Zulfami Fikri ini merupakan seorang aktivis di Kabupaten Langkat. Nah, tapi sebelum itu konsep Sebat Dulu saat ini berbeda. Ketua, saya manggilnya ketua nih. Ahmad Zulfami Fikri merupakan ketua saya dulu di Asosiasi Pemuda Langkat Ketua ya. Siap, ketua gue juga. Sekjen gue lah. Sekjen, siap. Jadi memang tahun lalu ya, Wah ya. Tahun lalu kita ada di pergerakan yang sama ya. Kita buat sebuah asosiasi yang saat itu cukup viral lah ya. Alhamdulillah. Cukup viral. Dan Saudara Ahmad Zulfami Fikri ini sendiri saat ini merupakan mahasiswa semester akhir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, gimana kabar Wah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ketua gue. Ya. Suasana lajor kopi masih ingat Wah ya? Pemukulan. Masih sangat luar biasa. Jadi memang teman-teman, tahun lalu itu kalau teman-teman pernah dengar berita ada seorang aktivis dianiaya di lajor kopi, maka Ahmad Zulfami Fikri inilah orangnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Wah, kita membahas apa nih Wah? Ya, yang isu sedang hangat-hangatnya di Kabupaten Langkat lah. Yang hangat ya, tentang pemuda ya. Tentang kepemudaan, itu aja sih. Memang beberapa minggu ini Wah, kalau kita lihat kan banyak kali yang kita tengok media sosial di akun-akun Langkat ini yang membahas tentang musda KNPI. Menurut tanggapan ketua sendiri, seseksi apa rupanya KNPI Langkat ini, kenapa begitu ramainya dibahas orang-orang? Gini ketua, kalau menurut saya tentang KNPI ini adalah sebuah wadah yang menampung pemuda Kabupaten Langkat. Jadi ketika wadah ini, kita berharap sebenarnya wadah ini menjadi sebuah wadah yang mampu ke depan mengembangkan potensi yang ada di diri pemuda Kabupaten Langkat, sehingga pemuda-pemuda di Kabupaten Langkat ini mampu memajukan Kabupaten Langkat yang sama-sama kita cintai ini. Tapi kenapa isu ini menjadi seksi saat ini? Karena kita ingin perubahan. Pemuda-pemuda Langkat ini ke depan akan lebih banyak yang akan sukses kalau saya melihat. Karena apa? Karena banyak yang peduli terhadap apapun itu. Jadi kepedulian inilah timbul untuk ke depan memajukan Kabupaten Langkat tadi Wak. Jadi kenapa isu ini seksi? Jawabannya adalah karena pemuda Langkat adalah pemuda yang ingin maju, yang ingin perubahan, dan yang ingin memajukan Kabupaten Langkat ke depannya. Itu aja Wak. Dan memang Wah ya, kalau kita lihat sekarang kan ini KNPI ini kan banyak-banyak versi Wah ya. Ada yang versi ini, versi itu ya. Bahkan katanya sampai 4 versi di pusat. Kalau melihat dari Langkat sendiri Wah, yang eksotisnya Langkat ini hanya satu versi Wah. Iya, satu nafas ya. Nah, jadi juga banyak isu-isu bahwasanya memang KNPI ini jadi ajang politis bagi orang-orang yang maju menjadi ketua KNPI. Menurut ketua itu gimana? Ya, itu kalau tentang statement ketua seperti itu, saya beranggapan bahwa memang benar. Jadi ada yang memanfaatkan situasi-situasi untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politik dia ke depan. Dan ini yang tidak kita inginkan. Kan itu karena apa? Karena kita sudah rasakan bagaimana kondisi dia, ya kan, selama memimpin begitu. Nah itu dia. Dan kita Ahmad Zulfami Fikri nggak berani sebut nama men. Oke, kita sebut nih ya, Pak Wakil Wali Kota Binjai ya. Pak Wakil Wali Kota Binjai katanya mau maju menjadi ketua KNPI lagi 2 periode ya. Kita sebut aja lah ya, Bang Rizky Yunanda Sitepu. Bener Wah ya? Bener. Nah, Bang Rizky ini kan Wah, memang saat ini petahana nih di DPD KNPI Kabupaten Langkat ya, yang hanya satu versi ini gitu. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Binjai, tetangga Kabupaten Langkat. Kemudian di Musda ini beliau ingin mencalonkan kembali menjadi ketua KNPI 2 periode.
Menurut ketua ini ada apa? Apakah memang ini murni menurut ketua nih ya? Apakah ini memang murni atau sebenarnya ada target dari Pak Wakil Wali Kota ini ke depan di Langkat? Gini, kalau menurut saya ketua tentang apa yang ketua sampaikan tadi, ya kan? Ini asumsi saya, kan begitu. Beliau sudah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia Kota Binjai. Dan dia ingin kemarin menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Langkat. Saat ini posisi dia adalah Wakil Wali Kota Binjai, kan begitu ketua. Yang kita harapkan adalah dia fokus untuk mengurusi masyarakat Binjai, begitu. Nah, kalau tentang ada kepentingan ke depan, kalau saya melihat itu jelas. Karena apa? Tidak mungkin ketika seorang Wakil Wali Kota yang sudah menjabat saat ini ingin ingin mengambil sebuah jabatan Ketua DPD KNPI, begitu. Apalagi yang ingin dia cari di situ. Sedangkan dia sudah menjadi Wakil Wali Kota. Berarti ada sebuah kepentingan yang akan dicapainya. Kalau saya berpikir DPD KNPI Langkat ini, ya kan, ingin dijadikan sebuah batu loncatan untuk menggapai sebuah targetan dia. Bisa jadi contoh nih, ya kan, contoh entah jadi Bupati Langkat ataupun Wakil Bupati Langkat. Itu asumsi saya. Gitu. Oke, ada asumsi ke sana ya, Ketua ya. Dan menurut kita sih sah-sah aja kalau berasumsi pribadi ya Ketua. Benar. Ya. Karena memang logikanya juga gini. Wakil Wali Kota itu kan orang nomor 2 Ketua. Iya, ya. benar, Artinya kan kursi itu sudah mewah. Iya. Mewah. Kemudian kenapa masih bersusah payah ingin mengambil kursi KNPI Langkat 2 periode? Artinya kan itu kalau kita secara aktivis menilai mengkerdilkan diri sendiri, benar nggak? Benar ya. Tapi kalau menurut saya ketua, sudahlah, biarkanlah adik-adik yang lain berproses, kan begitu, berproses untuk mengembangkan potensi dia untuk menjadi pemimpin ke depan di Kabupaten Langkat, gitu. Menjadi pemimpin dan menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain. Biarkan kawan-kawan yang lain untuk berproses. Jadi kalau saya lihat ketika dia tidak izinkan ataupun dia ingin kembali menjabat sebagai Ketua DPD KNPI dengan cara mencalonkan diri yang kembali incumbent, gitu, itu tidak membuka ruang gerak untuk anggota KNPI yang lain yang ingin berproses menjadi ketua KNPI. Nah, dia tidak buka dia tidak buka sebuah proses untuk adik-adikan. Biarkan yang lain berproses. Toh proses dia sudah dijalaninya selama menjabat sebagai ketua DPD KNPI. Dan itu kalau saya melihat belum ada kegerakan yang signifikan dari DPD KNPI selama masa priorisasi dia. Mungkin ini Wah ya, dia sedang sibuk mengurusi Kota Binjai sebagai wakil Kota Binjai. Karena, tapi Wah, gimana? Dia itu jadi ketua KNPI itu sebelum jadi wali Kota Binjai. Iya. Nah, artinya masih saat itu mungkin kesibukannya nggak ada Wah gitu. Jadi kalau ketua bilang misalnya ketika ya, jadi saat itu ketika menjabat sebagai ketua KNPI, Bung Rizky Yunanda ini belum menjadi wakil wali kota kan gitu. Beliau menjadi wakil wali kota Binjai kan beberapa bulan belakangan gitu ya. Nah, saat itu beliau masih menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara kalau saya nggak salah ya. Iya, benar. Jadi kalau asumsinya begini ketua, kalaulah masih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara saja sendiri, KNPI itu juga masih terombang-ambing, bagaimana ketika beliau menjadi wakil wali kota gitu ketua ya? Ya itulah, kita sudah rasakan. Dan pemuda Langkat ini sebenarnya rindu gerakan-gerakan dari pemuda yang memang mensejahterakan masyarakat, yang bermanfaat bagi yang lain. Itu yang sedang dirindukan pemuda dan masyarakat Langkat sebenarnya. Masyarakat pemuda Langkat ini sebenarnya potensi untuk ke depan. Dari Langkat sendiri ada yang menjabat sebagai ketua umum DPD IMM Sumatera Utara. Oh ya, Bang Arif ya. Dan ada lagi yang pernah menjabat sebagai ketua umum HMI Cabang Medan, ketua umum Kohati Cabang Medan. Dan ini kan potensi begitu. Ya apa salahnya DPD KNPI juga diberikan proses-proses kepada pemuda-pemuda Langkat ini agar bisa mengembangkan potensi dia, itu dia. Udahlah, urusi saja Binjai. Binjai itu kalau menurut aku adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang pemuda-pemudanya tentang penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa. Terlihat dari beberapa kali program yang dilakukan BNN, penggerebekan, apapun itu, ya kan. Binjai termasuk salah satunya.
Jadi sudah urusi saja masyarakatnya itu. Nah, biar masalah Langkat ini Kita yang urus. kita yang ngurus. Itu dia. Ya. Memang ya, kalau kita menilai sendiri ya, sebenarnya ini kan ada dua calon, Wak, ya kan? Ada Bang Rizky Yunanda Sitepu yang sekarang menjabat Wakil Wali Kota Binjai dan berusaha mempertahankan eksistensinya di Langkat dengan mencalonkan diri kembali menjadi Ketua KNPI Langkat, dan ada penantangnya. Penantangnya ini ketua udah kenal belum? Yang kemarin Bahrum. mendaftar ya. Oh, Bahrum udah kenal ya sebelumnya ya. Nah, jadi penantangnya ini kan merupakan ya anak muda nih, anak muda yang usianya belum genap juga 30-an. Ya nggak jauh beda lah sama kita kan. Nah, menurut ketua kans penantang ini, kita tahu nih kalau cerita, mohon maaf nih ya, kalau cerita materi, mungkin kalau cerita keuangan, finansial, Ya. siapa sih yang nggak tahu dengan terahnya Rizky Yunanda ya. Nah, Anak seorang mantan Bupati Langkat. anak seorang mantan Bupati Langkat 2 periode gitu ya. Dan penantangnya ini anak petani, Wak. Nah, menurut ketua sendiri ini gimana nih kansnya nanti untuk memenangkan Musda KNPI ke-15 Kabupaten Langkat? Kalau menurut saya demokrasi sah-sah saja, kan begitu. Tapi ada beberapa hal yang memang menjadi peninjau kita, yang kita tinjau dalam hal ini. Kenapa sih dia mau maju kembali? Ada apa? Kan begitu. Dia sudah, kalau bicara masalah finansial, dia sudah kaya. Bapaknya saja memang seorang seorang mantan Bupati Langkat 2 periode. Dan saya kalau berpikir dia terlahir dari sudah kaya memang, begitu. Jadi memang biarkanlah proses itu legowo untuk diberikan kepada pemuda yang lain. Sudahlah, kan begitu. Biarkan dia urus Binjai, sehingga pemuda Langkat ini kita bangga sebenarnya. Wali Kota Binjai, Wakil Wali Kota Binjai itu dari Langkat sendiri, gitu. Jadi sudah seperti itu, biarlah dia diurusinya Binjai sana. Biarkan Langkat ini pemuda-pemuda yang memang memiliki potensi yang mengurus itu DPD KNPI. Itu dia. Kalau bicara masalah kemenangan ataupun apa, nanti kita lihatlah di saat musdawa. Pokoknya saya berpikir dan berharap kepada seluruh peserta forum pada pas musda nanti, berpikirlah ke depan. Pilihlah pemimpin itu bukan karena finansial, tapi karena potensi yang ada diri pada calon tersebut. Itu dia. Oke. Ya, jadi kalau bicara soal potensial memang sayang sebenarnya ketika banyak pemuda-pemuda potensial yang ya keuangannya, finansialnya tidak mumpuni dan selalu kalah gitu Iya. Ketua, ya, dengan orang-orang yang finansialnya mumpuni ya, tapi tidak memiliki potensi lebih soal itu. Nah, dan kalau tadi menurut ketua kan ya Bang Rizky ini fokus aja lah di Binjai, apalagi narkoba di Binjai ya. Itu gimana sih, Wah, narkoba di Binjai itu? Ya, Kayaknya isunya sensitif kali gitu. macam mana kita bilang, Wah, ya? Di Binjai ini kan kemarin gubernur juga pernah mengatakan bahwa Hinca Panjaitan juga pernah mengatakan bahwa Binjai ini salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang penyalahgunaan narkoba yang terbesar, gitu. Jadi ini menjadi PR terbesar bagi beliau sebagai Wakil Wali Kota Binjai, bagaimana memberikan terobosan-terobosan, manuver-manuver gerakan agar bisa pemuda Binjai ini tidak terkontaminasi dengan narkoba. Nah, ini harus berpikir seperti itu, Bang Rizky. Sudah difokus ke sana. Fokus saja dengan isu narkoba di Binjai, pemberantasannya bagaimana gitu ya. Itu saja, karena itu PR terbesar beliau. Atau nanti kalau misalnya dia ngambil DPD KNPI Langkat, itu nanti nggak fokus dia berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan problem-problem yang dialami masyarakat Kota Binjai. Itu yang kita khawatirkan. Nggak fokus, sehingga sumpah di atas Al-Quran dia ketika disumpah menjabat Wakil Wali Kota Binjai itu diingkari, itu yang kita khawatirkan. Udah gitu lah, kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau tadi berbicara tentang mungkin nih ada target-target ke depan dari Bang Rizky ya, makanya kenapa ngebet kali kalau kita lihat jadi ketua KNPI di Langkat 2 periode gitu ya. Bisa jadi ada target ke depan di Langkat. Iya. Misal kayak jadi Bupati Langkat Iya, gitu ya, Pak benar. ya. Nah, menurut ketua sendiri gimana tuh? Dia kan saat ini menjadi Wakil Wali Kota Binjai, ya kan? Kemudian nanti 2024, andai memang itu benar asumsi kita, beliau mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat, kans menangnya itu gimana ketua? Karena kan posisinya saat ini ya kita tahu nih
Bupati Langkat saat ini merupakan wakil bupati yang telah dijadikan PLT karena ada penangkapan sebelumnya bupati yang lama kan gitu. Berarti kalaupun misalnya nanti kans politiknya Bang Rizky ini main di Langkat 1 di 2024, berarti lawannya PLT yang sekarang atau gimana menurut Ketua? Kalau menurut saya untuk bursa politik di 2024 Wak ya, untuk pemilihan Bupati Langkat ke depan, saya belum bisa menilai mana mau niat maju. Tapi saat ini saya melihat yang dengan adanya Bang Rizky untuk mengambil ketua DPD KNPI itu salah satu membuka pemikiran saya bahwa dia ingin menjabat sebagai Bupati Langkat ke depan, ingin maju di bursa pilkada kabupaten ke depan. Kalau saya melihat seperti itu, dan yang lain saya belum paham karena yang membawa saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya bisa mengatakan begini ketua, sesuatu hal yang terlalu ambisi itu tidak baik juga kan begitu kan. Sudah fokus aja menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat yang sedang dibinanya, itu aja. Oke, luar biasa. Jadi memang teman-teman, satu sisi memang Musda KNPI Langkat ini kita sangat sangat heboh ya Wak, di media sosial, sangat seksi gitu. Karena memang di antara lisme-lisme KNPI sendiri di Langkat itu hanya ada satu versi. Ya. Jadi kita itu di Kabupaten Langkat tidak ada versi lain dan hanya ada satu versi, satu ketua, satu nafas kan gitu Wak ya. Nah, jadi memang perebutan ketua KNPI ini memang isu yang sangat seksi diperbincangkan di Kabupaten Langkat itu sendiri. Makanya ketika seorang wakil wali kota Binjai yang ingin menjadi ketua KNPI 2 periode, kita sepertinya punya pertanyaan banyak gitu. Kok bisa sih, mau ngapain gitu? Ini kan mainan yang kecil, ngapain diambil lagi gitu Wak ya. Oke, menurut ketua sendiri nih, pada akhirnya andai Bang Rizky Yunanda berhasil kembali merebut tahta KNPI 1 di Kabupaten Langkat, apakah tidak menutup kemungkinan akan ada dualisme KNPI di Kabupaten Langkat nantinya? Kalau saya ketua sampaikan, tanyakan seperti itu, saya beranggapan seperti ini ketua. Sudah jauh-jauh hari Langkat ini KNPI terkenal dengan satu kan gitu. Lagi-lagi saya ingin katakan, sebenarnya saya nggak ikhlas kalau misalnya KNPI di Langkat ini menjadi dualisme. Kenapa saya nggak ikhlas seperti itu? Sampaikan seperti itu ya, karena satu, biar fokus gitu loh untuk mengurusi masyarakat Kabupaten Langkat di KNPI ini. Udah jangan tambah-tambah lagi lah kalau menurut saya. Tapi kalau memang solusi terakhir itu ya seperti itu ketua. Kalau seandainya KNPI yang di bawah komando Bang Rizky nanti polanya sama yang dilakukannya seperti kepemimpinan beliau pada masa jabatan yang lalu, polanya sama gitu. Ketika didirikan KNPI yang baru di Langkat ini, dan polanya berbeda, lebih mengarah kepada pembinaan pemuda, kegiatan-kegiatan sosial yang memang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Ya apa salahnya kan begitu? Apa salahnya dibuka yang baru? Tapi kalau bisa masih kita pertahankan gitu kan. Jangan sampailah 2. Tapi kalau nggak bisa juga ya mau bicara macam mana lagi? Kita ingin kemajuan gitu, bukan kemunduran. Benar. Ya kalau misalnya 1 buat mundur, mending kita buat 2 biar maju. Saya setuju. Begitu kan? Iya. Kalau misalnya 1 yang membuat mundur, kenapa nggak kita buat 2 yang buat maju? Gitu ya Wak. Iya. Itu aja sih. Oke, memang cerita pengalaman Wak. Kalau awak kan backgroundnya IMM nih, iya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan. Memang waktu pelantikan IMM itu setahun yang lalu 2021 bulan Maret itu, sedihnya saya gini, saya memang ajukan surat permohonan menghadiri kegiatan undangan ke KNPI, tapi tidak satu pun dari DPD KNPI yang hadir di pelantikan saya. Sebenarnya sedih kita Wak ya. Papan bunga hadir Wak? Papan bunga tidak juga. Jadi memang sebenarnya kita ingin ya KNPI ini lebih paham lah sama OKP ataupun oki-oki yang ada di Kabupaten Langkat ini Wak ya. Jangan sampai kekecewaan yang seperti saya ini kan di kawan-kawan yang lain juga ada gitu. Iya benar. Karena kan posisinya ya apa sih salahnya ketika kita diundang kita menghadiri kan gitu ya. Benar. Memang kalau kekecewaan saya seperti itu gitu. Nah, menurut ketua sendiri sih sebenarnya periode Bang Rizky selama menjabat 1 periode ini gimana? Soalnya kemunduran itu dilihat dari segi mana Wak? Kurangnya kegiatan.
Kalau saya melihat dan saya amati di media sosial itu nggak nampak ada kegiatan-kegiatan dari DPD KNPI, Pak. Paling ada beberapa saja yang saya lihat itu 2 kali kalau nggak salah saya dalam satu periodisasi. Hanya 2 kegiatan. 2 kegiatan. Sedangkan masa periodisasi sangat lama, Pak. Gitu. Ketika waktu yang lama ini dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi pemuda, kan luar biasa. Masih banyak pemuda-pemuda yang KNPI yang mendominasi untuk memajukan Kabupaten Langkat ke depan, yang memiliki SDM yang unggul, pola pemikiran yang memang maju ke depan. Jadi ya kalau saya lihat nggak ada sih yang wah gitu selama dia menjabat gitu. Makanya kita ingin perubahan ini biar ada yang wah gitu deh. Oke, kalau ini kan ada nih seorang anak muda ya, Bang Aron. Kita manggilnya Bang Aron nih. Saya kenalnya Bang Aron. Bang Aron yang mencoba menantang menjadi KNPI 1 Kabupaten Langkat gitu. Walaupun tadi ketua cerita sendiri ya bagaimana kans menangnya itu gitu. Nah, menurut ketua ini gimana nih? Ada seorang anak muda yang berasal dari keluarga yang ya sama, bukan terah dari penguasa, kemudian mencoba menantang Pak Wakil Wali Kota. Menurut ketua itu sah-sah saja atau bagusan udahlah mundur aja gitu? Sah-sah saja. Memang pemuda yang memiliki memiliki keinginan untuk maju ke depan, pemuda yang memang ingin tampil gitu, itu sangat luar biasa gitu. Karena pemuda-pemuda yang berani ini yang harusnya kita berdayakan banyak di Kabupaten Langkat ini, berani maju tampil ke depan ya kan, menjadi pemuda yang memang bermanfaat bagi pemuda yang lain, bagi masyarakat. Ini yang harus kita rawat terus, yang kita harus perjuangkan terus agar tetap ada di Kabupaten Langkat ini. Jadi kalau Bang Rizky ingin maju kembali, saya ulang kembali, Bang Rizky ingin maju di Langkat, dia tak pantas menjadi ketua DPD KNPI. Dia pantas itu menjadi ketua DPR RI dari Langkat. Dari Langkat. Itu. Ya. Nggak pantas dia menjadi DPD. Terlalu kecil kalau saya lihat beliau ambil DPD KNPI ini. Kesannya beliau mengecilkan diri sendiri Mengecilkan diri sendiri. Kalau kita lihatlah saat ini, ya udah wakil wali kota Binjai, ketua PMI kota Binjai, udah mau ngambil DPD KNPI Langkat lagi. Apa sih yang di benaknya? Kenapa mau ambisius seperti itu? Kan gitu. Biarlah sama yang lain yang memang nggak ada uang tapi memiliki keinginan, potensi diri dan SDM yang unggul untuk memajukan pemuda-pemuda Langkat yang ada di Langkat ini. Apa salahnya? Udahlah, berikan sama yang lain. Toh dia sudah 30 tahun ada lebih ya Pak ya. Sudahlah gitu. Pemuda itu kan yang seperti apa sih kategori pemuda? Kan gitu. Sudahlah, biarkanlah sama-sama pemuda yang memang di bawah dia, adik-adikannya untuk berproses ke depan. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin itu tadi pendapat dari Ketua Ahmad Zulfami Fikri. Jadi Ketua Ahmad Zulfami Fikri ini bukan orang sembarangan ya di Langkat. Jadi kalau Ketua Ahmad Zulfami Fikri ini konten atau buat status di Facebook, itu biasanya riuh rame yang komen. Jadi memang narasi dari Ketua Ahmad Zulfami Fikri ini selalu dinanti-nantikan ya, kontroversialnya gitu. Karena saya juga bagian dari orang yang menonton ketika beliau dipukuli saat itu ya. Kacau. Tapi itulah Wah, bicara masalah pemukulan itulah bunga-bunga dari perjuangan. Kalau aktivis ini kan ya apa ya saya bilang ya, duanya gendangnya. Kalau nggak dipukuli penjara kan itu. Kalau dipukuli berarti ada penguasa yang gitu, iya. Ya kan? Nah, ke polisi saat ini kalau bisa masuk penjara memang kesalahan kita, dan alhamdulillah berkat ridho Allah juga, ridho orang tua, ya kan? Belum pernah gitu Wah. Karena apa? Kita jalan yang benar. Allah selalu lindungi kita ketika kita jalan yang benar, itu aja sih. Karena kalau aktivis ini resiko terkecilnya dipukuli, resiko terbesarnya adalah mati. Dalam mati. Gitu. Resiko sedangnya di dalam kerangkeng Wah. Jadi memang itu ya teman-teman, perjuangan itu memang harus disuarakan. Saya melihat bagaimana Ketua Ahmad Zulfami Fikri ini juga bagaimana mendobrak saat itu pemerintah Kabupaten Langkat sehingga menjadi korban pemukulan. Ya tentunya saya yakin kalau Ketua Ahmad Zulfami Fikri ini ingin pemuda Langkat lebih baik ke depan. Beliau ingin potensi-potensi anak Langkat itu tidak lagi di bawah bayang-bayang orang-orang yang berkuasa dan punya uang gitu ya. Iya benar. Bahwa
di akhir kalimat saya ingin sampaikan begini gitu. Uang memang bukan segala-galanya, kan begitu. Tapi tak ada uang pening juga, kan begitu. Apa ya? Jangan mau lagi lah terkotak-kotak dengan finansial sehingga SDM potensi itu dikalahkan, kan begitu. Sudahlah, kita rubah semua itu. Kalau pemimpin memiliki uang yang naik, contoh nih ya, saya nggak bilang siapa-siapa ini. Pemimpin tersebut memiliki uang banyak lah, emang anak sultan lah kita bilang, sultannya Langkat. Misal contoh nih, dia ingin naik menjabat tapi potensi diri nggak ada. Apakah ada kemajuan? Nggak juga. Nggak ada. Kalau misalnya ada pemuda ataupun orang yang ingin jadi pemimpin di Langkat ini, dia uang nggak ada, tapi potensi ada, seluruhnya dia untuk memajukan itu dia miliki semua. Adakah kemajuan Langkat? Pasti ada, kan begitu. Nah, inilah yang harus kita, masyarakat Langkat dan pemuda Langkat ini, pikirkan sama-sama. Apakah kita ingin kemajuan atau kemunduran? Kalau kita ingin kemajuan tapi dari diri sendiri, kita ingin nggak mau perubahan, nggak jadi apa-apa, wah. Jadi harus dari diri sendiri dulu kita buat. Ayo kita sama-sama bangkit, sama-sama kita majukan Kabupaten Langkat ini dengan cara apa? Meningkatkan potensi dan SDM yang kita miliki. Itu saja. Oke, jadi teman-teman, pesan ya dari Ketua Majelis Ulama Fikih memang tanpa adanya uang memang pening juga ya, Wak ya. Iya, pening. Tapi potensi itu kalau memang ada di diri seseorang, tanpa uang pun insya Allah bisa maju, Bisa. kan gitu Ketua ya. Oke, jadi memang kita juga berharap kawan-kawan di Langkat ini bisa berpikir lebih rasional bagaimana memilih calon pemimpin ke depan, terutama di Musda KNPI Langkat ini Ketua ya. Jangan sampai terbuai terlena dengan ya 1 juta 2 juta lah Wak ya. Kemudian 3 tahun kita pemuda nggak tahu berlindung kemana, nggak tahu diskusinya apa gitu Ketua ya. Nah, kita juga berharap kan KNPI ini kan induknya organisasi kepemudaan kan gitu Wak. Jadi ya kalaulah tidak ada KNPI ini, kita anak-anak muda ini, organisasi-organisasi kepemudaan ini silaturahminya lewat apa? Pastikan jalurnya dari KNPI Ketua, kan seperti itu gitu. Oke, jadi teman-teman, terima kasih telah menonton channel YouTube Sebat Dulu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Mungkin awal lagi awal kan. Oke.